Dokter hanya sedang bekerja di laboratorium, tiba-tiba ada lubang di bajunya dan virus masuk ke dalam tubuhnya. Saat ia menyadarinya, sudah terlambat. Dokter segera membuka pipa oksigen dan masuk ke ruang pembersihan. Ia mengangkat kedua tangannya dan seluruh tubuhnya dibersihkan. Tapi virus sudah lebih dulu masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa detik kemudian, ketika kemudian ia jatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang. Rekannya segera memulai pengobatan. Suhu tubuhnya naik hingga 40 derajat. Demam setinggi itu bisa menyebabkan kematian. Seluruh tubuhnya diberi es dan wajahnya disiram air agar tetap sadar. Perawat mencoba menyuntikkan obat, tapi pasien tiba-tiba bergerak dan jarum mengenai jari perawat. Perawat segera mengoleskan obat, namun sudah terlambat. Gejala penyakit juga muncul pada perawat itu. Dokter dan perawat keduanya meninggal. Kota kecil menjadi takut dan mulai ingin lari. Tentara mencoba menghentikan mereka, tapi beberapa orang kabur dengan mobil. Tentara memperingatkan mereka, tapi saat mereka tidak mau berhenti, mobil mereka diledakkan. Orang lain pun terdiam. Pasien mulai meninggal satu persatu. Tentara mengumpulkan semua mayat ke dalam rumah kayu tua dan membakarnya. Penyebab sebenarnya dari virus itu adalah senjata biologis yang dibuat oleh militer. Untuk itu mereka melakukan percobaan pada monyet hutan. Salah satu pekerja berniat mencuri seekor monyet cantik untuk dijual. Di perjalanan, monyet itu meludahi wajahnya. Ia menganggapnya hanya bercanggah. Ia membawa monyet itu ke toko hewan peliharaan. Pemilik toko menyukai monyet itu, tapi monyet menggaruknya hingga terluka. Kesal, pemilik toko menolak membelinya. Akhirnya si pria melepaskan monyet itu kembali ke hutan dan naik pesawat untuk menemui kekasihnya. Di dalam pesawat, ia mulai merasa gejala penyakit. Ia mengira itu hanya flu biasa. Setelah turun dari pesawat, ia memeluk kekasihnya dan virus pun menular kepadanya. Pemilik toko hewan juga meninggal. Kemudian dokter bertanya kepada pria yang sakit itu, apakah kamu pernah kontak dengan hewan? Dengan napas terakhirnya ia berkata, monyet. Kekasihnya pun menangis. Hanya karena satu pelukan, ia juga ikut sakit. Saat dilakukan autopsi, dokter menemukan organ-organ tubuhnya telah hangus dan hancur. Sementara itu, dokter militer bernama Sam marah dan melawan jenderal. Ia berkata, kalian punya obat tapi kalian menyembunyikannya. Jenderal menjawab, demi menjaga rahasia mereka akan menjatuhkan bom nuklir ke seluruh kota. Sam pun memutuskan untuk membuat obat sendiri. Untuk itu, ia harus menangkap pasien pertama dan monyet tersebut. Sam pergi ke stasiun TV dan menayangkan gambar monyet itu. Seorang ibu tunggal melihat di TV dan teringat bahwa putrinya pernah bermain dengan monyet itu. Sam segera menuju ke sana. Gadis kecil itu memanggil monyet dan monyet pun datang. Tentara menembak bius hingga monyet pingsan dan berhasil ditangkap. Dari darahnya diambil sampel dan dibuatlah obat.